Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Dalam kesempatan hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran sosiologi pada channel Ruang Sosio. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi inti di kelas 11 semester 1 yaitu tentang materi kelompok sosial. Nah, di pertemuan hari ini kita akan lebih fokus kepada bagaimana membuat analogi sederhana dalam memahami suatu kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat. Kalian bisa menyiapkan catatan atau oret-oretan untuk nanti mencatat materi-materi yang penting sehingga nanti tidak tertinggal pada materi di pertemuan hari ini. Oke, kita bisa langsung mulai untuk pertemuan hari ini. Silakan pantau terus dan tonton sampai selesai. Yuk. Ya, untuk indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini ada 3 yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini, yaitu kalian mampu memahami tentang pengertian dari kelompok sosial. Itu ya. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi ini diharapkan nanti kalian mampu memahami apa saja ciri-ciri dari kelompok sosial. Dan yang terakhir, di pertemuan hari ini, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti kalian mampu memahami alasan kenapa manusia membentuk suatu kelompok sosial. Sebelum kita membahas tentang kelompok sosial, coba perhatikan pengantar materi berikut. Coba kalian amati dengan kelompok apa saja kamu pernah bergabung atau saat ini masih menjadi anggota kelompok ini. Ya, contoh misalnya, ketika seseorang lahir maka dia otomatis menjadi anggota dari suatu anggota keluarga ya, yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Di samping itu, ketika seseorang lahir, dia juga merupakan warga dari suatu desa atau kota. Kemudian ketika dia lahir, dia juga merupakan warga dari suatu agama, ya, tergantung keyakinan atau biasanya diwariskan dari orang tuanya, ya. Kemudian ketika seseorang lahir, mereka juga merupakan kelompok atau warga dari suatu bangsa. Apakah mereka merupakan keturunan dari Jawa, dari Sunda, dari Bugis, ataupun yang lain sebagainya. Kemudian ketika seseorang lahir, mereka juga merupakan kelompok atau warga dari suatu negara. Kalau di kita adalah anggota kelompok dari atau warga dari suatu negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya. Jadi ketika seseorang itu lahir, maka mereka sudah merupakan bagian dari suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Dan itu akan terus berlanjut sampai akhirnya dia meninggal gitu ya. Kemudian kita juga melihat semakin dewasanya seseorang, maka kelompok yang akan dia ikuti pun semakin beragam ya. Ketika seseorang itu sekolah atau menempuh jalur pendidikan di universitas, maka dia akan memiliki kelompok sosial yang lebih kompleks lagi. Misalnya, saat menjadi siswa di sekolah, dia menjadi salah satu anggota dari OSIS ya. Dia bisa menjadi anggota dari kelompok pramuka ya. Dia juga bisa menjadi anggota eskul-eskul yang lain yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian saat seseorang menempuh jalur pendidikan di universitas, maka dia bisa menjadi salah satu anggota kelompok, misalnya di Badan Eksekutif Mahasiswa, ataupun juga bisa menjadi anggota dari suatu kelompok UKM kampus ya, atau ormawan dan lain sebagainya. Lanjut, pada selanjutnya ketika seseorang telah menyelesaikan pendidikan dan mereka masuk pada fase dewasa, maka seseorang pun akan memilih menentukan kemana mereka akan bergabung ke dalam suatu kelompok. Ya, misalnya ada yang bergabung menjadi anggota kelompok di bidang ekonomi, mereka bekerja pada suatu perusahaan, ya, mereka bergabung menjadi seorang karyawan dan lain sebagainya. Ataupun beberapa dari orang-orang atau masyarakat juga yang memilih
bergabung dengan kelompok di bidang pendidikan. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen, dan lain sebagainya. Ataupun ada juga anggota kelompok yang memilih untuk fokus di bidang olahraga ya, misalnya anggota suatu tim kesebelasan ya. Kemudian ada juga anggota atau warga masyarakat yang fokus atau memilih menjadi anggota kelompok di bidang keagamaan ya, di Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya. Ada juga warga masyarakat yang memilih bergabung dengan kelompok di bidang kesenian, misalnya para seniman, aktor, aktris yang mereka bekerja pada dunia entertain dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya setiap manusia itu pasti memiliki suatu kelompok sosial. Semakin dewasa seseorang, maka kelompok sosial tempat dia bergabung itu semakin kompleks dan semakin lengkap. Ya, kita lanjut. Esensi berikutnya yang poin penting yang akan kita bahas adalah mengapa manusia membentuk kelompok. Kenapa manusia itu kok tidak hidup sendiri gitu kan? Kenapa mereka memilih hidup berkelompok? Itu tentu ada alasannya. Yang pertama adalah karena fitrah manusia sebagai makhluk sosial ya. Atau kalau kata tokoh namanya Aristoteles bahwa manusia adalah zoon politikan. Manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan kelompok dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya ya. Sebagai sebuah contoh gini, apa yang terjadi ketika kalian hidup sendirian di tengah hutan gitu kan, atau kalian tinggal di kelas tapi tidak memiliki satu teman pun, atau kamu tinggal di suatu daerah, kamu tidak memiliki teman, tidak memiliki saudara, tidak memiliki tetangga dan lain sebagainya. Tentu mereka tidak akan nyaman atau tidak dapat bertahan hidup di situ ya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa manusia membentuk kelompok? Itu manusia berkelompok karena dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia membutuhkan peran dan kerja orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan. Contoh, ya, kita perlu petani untuk menyiapkan bahan makanan. Kita perlu guru untuk mendidik atau memberikan pendidikan. Kita butuh tentara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan. Kita butuh seniman, kita butuh artis untuk apa? Untuk memberikan hiburan bagi kita, ya. Itulah alasan kenapa manusia membentuk suatu kelompok sosial. Kemudian, poin yang ketiga, kenapa manusia berkelompok? Salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan. Kenapa? Karena manusia bukanlah makhluk yang bisa membelah diri. Manusia memerlukan pasangan atau anggota kelompok untuk melanjutkan keturunan. Laki-laki membutuhkan perempuan, begitupun sebaliknya perempuan membutuhkan laki-laki. Oke ya, itu alasan kenapa manusia hidup berkelompok ya. Selain sebagai makhluk sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan juga dalam rangka melanjutkan keturunan. Ya, setelah tadi kita mempelajari tentang pengantar kelompok sosial, sebetulnya apa sih kelompok itu, gitu ya? Kalau apa sih kelompok, gitu ya? Kita ambil salah satu pengertian dari tokoh sosiologi namanya Robert Camerton. Robert Camerton mengatakan, apa sih kelompok sosial? Kelompok sosial merupakan sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Oke, kita ambil poin pentingnya. Yang pertama itu sekumpulan orang, gitu ya. Jadi suatu kelompok itu merupakan kumpulan. Jadi minimal terdiri dari 2 orang atau lebih, ya. Jadi ketika ada individu yang berkumpul lebih dari 2 orang, itu bisa dikatakan mereka merupakan suatu kelompok sosial. Di samping itu, poin penting yang kedua adalah mereka saling berinteraksi ya sesuai dengan pola yang telah mapan. Dalam sebuah anggota kelompok, tentu mereka mengadakan suatu interaksi atau hubungan timbal balik ya, baik itu berbicara, melakukan kontak sosial dan lain sebagainya, dan mereka juga telah memiliki pola yang telah mapan dalam berinteraksi. Misalnya antar sahabat atau di dalam keluarga tentu mereka memiliki pola-pola interaksi yang khas yang terkadang hanya yang mereka ketahui gitu ya. Oke. Untuk lebih memahami tentang kelompok sosial, kita akan melihat beberapa ciri-ciri dari kelompok sosial. Adapun ciri kelompok sosial yang pertama yaitu kelompok sosial itu memiliki norma-norma atau aturan
yang mengatur hubungan antar anggotanya ya. Jadi dalam suatu kelompok sosial itu ada aturan atau norma yang mengatur. Misalnya ya, kita lihat norma yang berlaku di keluarga itu. Di tiap keluarga pasti ada norma atau ada aturan yang mengatur anggotanya ya. Misalnya menjaga etika dan sopan santun dengan yang lebih tua ya. Memberitahu orang tua jika bepergian atau pulang jam berapa gitu ya. Belajar dengan baik, baik itu di rumah maupun di sekolah gitu kan. Kemudian saling menyayangi atau menghormati antar saudara. Nah, itu merupakan salah satu ciri yang pertama dari kelompok sosial ya. Kemudian ciri yang kedua, kelompok sosial itu memiliki struktur sosial yang mana setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu ya. Jadi dalam suatu kelompok sosial itu setiap anggota itu memiliki status dan peran tertentu. Contoh, kita melihat di sini struktur organisasi sekolah. Di sini statusnya sebagai kepala sekolah. Maka kepala sekolah memiliki peran tertentu, yaitu apa? Mengatur berlangsungnya proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Ada juga wakase kurikulum yang khusus mengatur tentang kegiatan pembelajaran di sekolah. Kesiswaan yang mengatur segala aktivitas siswa di sekolah. Guru ya yang bertugas memberikan pembelajaran di kelas. Dan siswa yaitu mereka-mereka yang mengikuti kegiatan belajar mengajar ya. Jadi dalam suatu kelompok sosial itu setiap anggota pasti memiliki status dan peranan tertentu yang berbeda. Ciri yang ketiga dari kelompok sosial yaitu adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Dalam suatu kelompok, anggotanya biasanya menjalin yang namanya interaksi dan komunikasi. Misalnya, kita ambil contoh kelompok di kelas atau di satu kelas yang sama gitu. Masing-masing anggota atau antar siswa itu biasanya mereka saling ngobrol ya. Ya, entah itu membicarakan masalah sekolah ataupun kehidupan sehari-hari. Ya, itu ya ciri dari kelompok sosial di mana antara anggotanya itu selalu berinteraksi atau berkomunikasi. Nah, ciri yang keempat, dalam suatu kelompok yaitu memiliki atau adanya kepentingan bersama antara anggotanya. Kita ambil sebuah contoh misalnya, anak-anak di sekolah itu membentuk kelompok karena mereka memiliki kesamaan kepentingan, yaitu sama-sama mencari ilmu atau menuntut pendidikan ya. Oke, kita ambil kesimpulan apa saja ciri-ciri kelompok sosial. Pada dasarnya ada 4 ya. Yang pertama yaitu kelompok sosial memiliki norma-norma atau aturan yang mengatur hubungan antar anggotanya. Kemudian yang kedua, kelompok sosial memiliki struktur sosial di mana setiap anggota itu memiliki status dan peranan tertentu yang berbeda satu sama lain. Kemudian dalam kelompok sosial itu ada interaksi dan komunikasi di antara anggotanya. Dan yang terakhir, dalam suatu kelompok sosial itu biasanya adanya kepentingan yang sama antara anggotanya. Kalau Bapak biasanya menyingkat ciri-ciri ini dengan istilah norma milik si AA. Norma itu memiliki norma, milik itu memiliki struktur, A yang pertama adanya interaksi, dan A yang terakhir adanya kepentingan antar anggotanya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Ini slide terakhir di pertemuan hari ini. Lalu apa sih esensi materi yang bisa diambil dari materi kelompok sosial ini? Yaitu intinya adalah perbanyaklah teman, perbanyaklah kelompok ya. Karena pada dasarnya dengan semakin banyak memiliki anggota kelompok ya atau kamu tergabung ke dalam kelompok yang berbeda, maka akan semakin banyak jaringan baru yang atau memperluas jaringan kamu ya. Tentu kalau seseorang memiliki banyak teman, banyak kelompok, maka jaringannya semakin luas. Artinya proses ke depan kamu di masa yang akan datang lebih mudah ya dengan kamu memiliki banyak teman, banyak akses dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian esensi materi yang kedua dari pelajaran ini yang dapat diambil bahwa bersikaplah baik yang dengan sesama ya. Karena pada dasarnya sisi ideal manusia itu adalah saling membantu satu sama lain ya itu ya. Jadi Bapak berharap dengan mempelajari materi ini kita sebagai bagian dari makhluk sosial harus selalu saling bantu membantu dalam segala hal.
Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau dibahas, bisa menggunakan atau memanfaatkan WA group yang sudah kita buat. Oke, Bapak akhiri. Sekian. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.